The Killing of Two Lovers. Ini film yang rilis di tahun 2020, ditulis dan disutradarai oleh Robert Machorian. Bercerita tentang David dengan pernikahannya yang sedang renggang, bisa dibilang pisah tapi belum divorce. Mereka punya 4 orang anak, 1 remaja dan 3 masih kecil. Dan selama masa ini mereka setuju untuk memperbolehkan menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi sambil mencoba untuk memperbaiki hubungan dia dengan istrinya, untuk sementara si David tinggal di tempat ayahnya dan istrinya dengan anak-anak mereka tinggal di rumahnya David. Konflik di film ini terjadi ketika Nikki, istri David, menjalin hubungan dengan pria lain. Mungkin kedengarannya cukup simple dan bisa dibilang rumit ya di saat yang bersamaan. Dan ini film tentang relationship sih. Berusaha untuk memperbaiki hubungan yang retak, walaupun menurut gue ini lebih banyak effortnya dari sisi David ya, dimana dia udah usaha ini dan itu, sedangkan dari sisi Nicky gue malah nggak terlalu ngeliat effortnya dia. Dan gue bisa ngerasain apa yang dirasain oleh David gitu, frustrasinya dia, gimana dia dealing dengan kenyataan bahwa Nicky dengan orang lain. Shot pertama di film ini juga menurut gue bisa dibilang menarik sih, mungkin salah satu yang unik, bahkan ke poin yang cukup memorable buat gue. Strong statement, ya mungkin kalau disimpulin bisa dibilang seperti itu. Karena ini film yang berat ke sisi dramanya gitu dan ke sisi karakternya. Gimana orang ini ditempatin ke sebuah masalah dan kita ngelihat reaksi orang ini untuk menyelesaikannya. Aspek rasio di film ini juga seingat gue 4:3. Dan setahu gue juga bahwa aspek rasio ini lebih lebih ngajak kita untuk fokus ke karakternya gitu, lebih tight, lebih personal. Bahkan jokernya Todd Phillips juga awalnya mau menggunakan aspek rasio ini. Gue juga suka dengan chemistry antara pemain, menurut gue hidup banget, seperti nggak nonton film jatuhnya. Dan gue rasa itu penghargaan tertinggi ya, yaitu nonton film tapi kayak nggak berasa nonton film. Jadi nggak perlu efek-efek ledakan yang banyak gitu atau shot-shot sinematik yang berlebihan gitu. Cukup dengan dialog dan kejujuran sih, and that's enough buat gue. Dan film ini menyampaikan hal itu gitu melalui dialog dan honesty-nya sih yang gue rasa ya. Dari sisi pace juga nggak terlalu lambat, karena ini juga bukan film yang lama juga sih. Durasinya kalau nggak salah nggak sampai 1,5 jam bahkan. So, The Killing of Two Lovers, rekomen atau enggak? Menurut gue iya. Dan gue rasa ini juga suatu topik yang cukup relatable sih, karena masalah yang dibawain oleh film ini juga bisa dibilang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini jatuhnya menurut gue tipikal film yang simple tapi ngena gitu. Buat gue ini film yang bagus banget sih. Dan sekarang gue pengen masuk ke bagian ending, walaupun gak terlalu banyak juga yang bisa gue bilang di sini. Jadi buat yang belum nonton atau yang nggak mau tahu bakal seperti apa, bisa stop di sini. Thank you for watching. So, gue akan masuk ke bagian ending yang gue mulai dari 3, 2, 1. Sekarang gue pengen ngasih opini gue sih mengenai endingnya, itu walaupun jatuhnya ke happy ending ya, gimana David bersatu lagi dengan Nicky. Gue kira ini
akan jadi film dengan ending tragis, tapi ternyata lebih milih untuk ke rute ini ya, dan oke juga sih menurut gue. Agak tense di bagian akhir ketika si Derek mencoba untuk masuk ke pembicaraan antara David dan Nikki ya. Dan menurut gue ya Derek yang salah gitu. Bukan tempatnya dia untuk bicara sih, atau mungkin belum. Salah satu momen yang memorable sih buat gue karena build up tense-nya itu udah kebangun, dan gue juga nggak nyangka kalau dia akan hantam si David. Itu scene yang menurut gue keren sih. Tapi gue juga mungkin bisa dibilang punya pendapat lain sih, kalau si David bisa juga meninggal kecelakaan mobil di akhir film ya. Dan momen ketika berkumpul dengan anak dan istrinya itu cuma happy momennya dia setelah dia mati gitu. Tapi itu cuma pemikiran gue doang sih. Kayaknya itu hal yang terbersit pertama ketika scene itu ya. Atau mungkin ada yang sependapat dengan gue, atau cuma gue doang. Anyway, thank you for watching. Itu review gue tentang film ini. Film yang menurut gue bagus banget sih. It's me Patrick signing off.